Kita langsung bergabung dengan rekan Yulfitri Neza di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini jelang sidang hari ini. Yulfi, bagaimana persiapan sidang Jessica hari ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi Lovi dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kembali sidang dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso hari ini direncanakan akan kembali digelar pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan kesiapan dari jalannya sidang, saat ini sudah banyak sekali persiapan yang terlihat, mulai dari pembukaan ruang sidang dan beberapa alat akan dipasang seperti layar monitor dan juga sejumlah alat-alat media yang telah dipersiapkan untuk meliput dari sidang ini. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi persiapan sendiri, sejumlah petugas kepolisian sudah disiagakan dan seperti biasa sebelum jalannya sidang dilaksanakan apel untuk pengamanan dari pihak kepolisian sebanyak puluhan bahkan hingga hampir 100 polisi yang sudah disiagakan di lokasi. Dan untuk kesiapannya sendiri sampai saat ini belum terlihat dari unsur-unsur persidangan seperti dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum dari terdakwa dan juga hakim masih belum terlihat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hingga saat ini. Namun demikian pemirsa, untuk sidang yang rencananya akan digelar pada pukul 9, jika kita bandingkan dengan sidang-sidang sebelumnya biasanya akan digelar molor begitu, tidak pada pukul 9 tapi mungkin akan bergeser pada pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini persiapan masih terus terlihat. Namun jika kita bandingkan dengan sidang sebelumnya seperti saksi-saksi yang akan dihadirkan, saksi hari ini direncanakan akan menghadirkan dari asisten rumah tangga Jessica Kumala Wongso yang bernama Sri Nurhayati. Pada sidang sebelumnya seharusnya Sri Nurhayati sudah bisa dihadirkan namun batal untuk hadir dan hari ini adalah pemanggilan yang kedua. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus lalu harusnya Sri Nurhayati hadir namun berhalangan dan dijadwalkan akan dihadiri pada hari ini. Namun juga terdapat bocoran saksi tambahan yaitu psikolog Dr. Natalia Widiasi Raharjanti yang akan juga hadir memberikan keterangan. Dan kita masih menunggu siapa saja kira-kira saksi yang akan dihadirkan dan masih memantau terus terkait dengan jalannya sidang pada siang nanti. Dan pemirsa, terkait dengan sidang ini ternyata mengundang sejumlah perhatian, tidak hanya dari masyarakat tapi sejumlah pakar juga turut antusias dalam menyaksikan sidang ini secara langsung. Dan bersama saya saat ini sudah ada salah satu pakar micro expression yaitu Bunda Rati P. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Mbak. Terima kasih ya sudah bersedia untuk diwawancara pagi-pagi seperti ini. Sidang belum dimulai tapi Bunda Rati ini sudah standby nih di depan ruang sidang. Ini tujuannya untuk apa nih Bu? Saya sebetulnya ingin melihat secara langsung ekspresi. Selama ini kan melihat melalui TV. Tapi hari ini saya ingin sekali melihat langsung di persidangan bagaimana ekspresi wajah dari tersangka. Baik. Ini perbedaannya ketika kita melihat dari televisi dan melihat secara langsung, apa sih yang paling perbedaan mendasar kalau dari sisi micro expression? Kalau dari micro expression ya kita melihat mengamati wajah, tapi juga kita bisa melihat situasi dari kondisi peradilan itu sendiri. Jadi itu juga kan akan mempengaruhi ekspresi atau pressure yang diterima oleh si tersangka tersebut. Nah itu dan tidak ada berhenti-berhentinya. Kalau di TV kan ada jedanya gitu. Tapi kalau selama di persidangan saya hadir di sini saya bisa mengamati langsung tanpa ada potongan. Itu yang tanpa ada potongan, jadi situasi sidangnya dari terdakwanya sendiri dan dari unsur-unsur lainnya juga perlu begitu untuk Bunda amati ya. Iya, baik. Ini tujuan dari Bunda sendiri datang ke sini, apakah memang karena hanya ingin tahu atau ada unsur maksud tertentu begitu? Saya ingin mengetahui karena juga ini kan bisa menjadi bahan pengamatan saya gitu untuk di kemudian hari gitu, untuk sebagai menambah ilmu saya sendiri. Gitu. Kalau dilihat dari sidang-sidang sebelumnya, walaupun dari televisi, tapi apa yang akhirnya Bunda amati? Saya melihat sih terdakwa tenang, tapi juga mencoba untuk menekan perasaan sebetulnya. Nah ini menekan perasaan artinya apa nih? Jadi kalau kita melihat kan memang tenang, tapi ada microfacial tertentu, misalnya matanya berkedip sangat lebih cepat dari umumnya, kemudian kadang-kadang ada facial expression bibir menggigit atau seperti agak ini mering ke samping gitu bibirnya. Nah itu bisa mempunyai arti juga. Baik.
Mungkin kita bisa bahas satu persatu begitu terkait dengan arti dari facial expression dari terdakwa sendiri. Ketika pergerakan mata dari terdakwa begitu cepat begitu pada saat mungkin jaksa penuntut umum menanyakan sesuatu kepada saksi atau saksi memberikan keterangan, apa maknanya? Kita kan bisa kadang-kadang mengatakan, oh orang lagi nervous, say no. Kadang-kadang ada gerakan-gerakan yang tanpa diperintahkan, tapi ini secara bawah sadar itu timbul sendiri. Maknanya bisa macam-macam, misalnya kita kebanyakan kalau sedang dalam tekanan itu biasanya banyak muncul. Orang-orang under pressure gitu tiba-tiba ada yang menggigit kuku, ada yang menggigit bibir, ada yang matanya cepat bergerak, ada yang tiba-tiba menggaruk kuping atau menggaruk hidung. Itu sebetulnya gerakan-gerakan yang tanpa sadar dia lakukan. Jadi memang itu ada makna-makna tertentu ya Bun ya. Dan hari ini begitu sampai antusias sekali datang sampai pagi-pagi begini begitu. Ini ditemani dengan siapa? Saya juga ditemani oleh salah satu pakar juga. Kebetulan sedang diwawancarai di TV lain, ya Ibu Dewi. Kita juga nanti akan mewawancarai begitu ya dari teman Ibu, dan terima kasih Bun sudah bersedia untuk diwawancara. Nanti setelah pengamatan bisa ya Bun untuk kita gali kembali ya apa yang sudah Bunda amati. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya pemirsa, itu tadi bahwa memang sejumlah pakar ternyata antusias sekali untuk menyaksikan persidangan. Tapi jika kita flashback ke persidangan sebelumnya di mana pada hari Senin lalu tepatnya tanggal 15 Agustus 2016 menghadirkan satu pakar atau satu saksi ahli yaitu psikolog Antonia Ratih yang mengatakan bahwa dari sejumlah pengamatannya Jessica pernah diperiksa oleh timnya sebelumnya selama 6 jam dan didapati bahwa Jessica masih merupakan pribadi yang sehat, cerdas dan begitu ceria dan percaya diri begitu. Nah, kemudian dari pengamatan tersebut juga dibandingkan dengan perilaku Jessica yang dinyatakan bahwa sulit ditembus walaupun hasil pengamatan mengatakan bahwa Jessica memiliki karakteristik seperti amorus narsistik. Nah, ini merupakan pengamatan yang dilakukan dengan beliau dan juga tim ahlinya. Namun lagi-lagi sebagai kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yaitu Oto Hasibuan masih meragukan keterangan dari saksi ahli yang dihadirkan. Karena menurutnya tidak berdasarkan parameter-parameter yang seharusnya ada tapi hanya berdasarkan pengalaman. Dan kita masih akan menunggu seperti apa nanti jalannya sidang, apakah benar saksi yang dihadirkan sesuai dengan saksi yang direncanakan seperti pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga dari Jessica Kumala Wongso yang merupakan salah satu saksi ahli, saksi kunci maksud kami terkait dengan celana Jessica yang diduga masih ada percikan atau ada serpihan sianida yang tertumpah di celana Jessica, dan ini akan menguak fakta apakah benar Jessica membuang celana tersebut hanya sebatas karena sobek belaka ataupun ada noda-noda sisa sianida yang diduga terdapat di celana dari Jessica. Sekian dari kami masih akan melihat perkembangan terkini di lokasi tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kembali ke Anda di Studio Lovi, silakan.